Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى وما يتبع أكثرهم إلى الجنة إن الجنة لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Jamaah salat Jumat bersama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas 5 nikmat dan karunia kita semua, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan terutama adalah nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam senantiasa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut yang setia dan istiqomah jalan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, khutbah wasiat khususnya buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, segala aturannya, segala syariatnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan ketakwaan itulah sebesar-besar kemenangan, sebesar keuntungan buat kita dunia dan akhirat. Jemaah salat Jumat rahimahullah, tidak terasa kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah momentum untuk membersihkan penyakit-penyakit hati agar kita mampu menyambut bulan Ramadan yang suci dengan jiwa yang bersih, ikhlas, dan ketenangan hati. Rasulullah SAW sudah memberi teladan dengan berbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban, karena bulan ini juga adalah masa pengangkatan catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membersihkan hati dari penyakit hati jadi biar penting agar Ramadan bisa disambut dengan jiwa yang sehat.
dan ibadah yang berkualitas. Rasulullah mengatakan, Allah inna fil basati mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Jika baik pula seluruh tubuh. Dan bila ia rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis muttafaqun alaih. Masrul jumlah Allah. Penyakit hati adalah penyakit yang tidak tampak oleh mata, namun dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik yang kelihatan oleh mata. Penyakit hati mampu merusak keikhlasan, mematikan rasa empati, dan bagi cahaya hidayah masuk ke dalam diri ini. Di antara penyakit hati yang masuk kita bersihkan adalah iri dan dengki. Iri atau hasad adalah perasaan yang suka terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ini sangat berbahaya karena akan menghapus semua amalan kita. Laksana api melahap kayu bakar. Hasad juga menemukan kebencian, memutus silaturahim, dan merusak persaudaraan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd." Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Surah An-Nisa ayat 22. Mari hilangkan iri dan dengki dengan banyak syukur. Menyadari bahwa rezeki telah diatur Allah dengan adil. Masirul subhanallah. Penyakit hati yang lain adalah sombong atau membanggakan diri. Ini sangat berbahaya karena menjadi sebab tertolaknya kebenaran dan terhalangnya kita dari surga. Sebagaimana kesombongan iblis yang menolak bertasbih kepada Nabi Adam. Penyakit ini juga membuat kita lupa bahwa semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah melarang sikap ini. Wala tas'ir haddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Surah Al-Luqman ayat 18. Kemudian kita juga hilangkan penyakit dendam dan benci dalam hati kita. Dendam adalah keinginan membalas keburukan dengan keburukan semesalnya.
Sedangkan benci adalah perasaan permusuhan yang mengendap di dalam hati. Penyakit ini sangat mengotori jiwa, menyenangkan setan dan menutup pintu ampunan dari Allah SWT. Dan inilah menyebabkan kita mempunyai sifat enggan untuk memaafkan kepada orang lain. Jamaah salat Allah, di bulan yang sabar ini, bulan yang mulia ini, bukan hanya untuk menunggu bulan Ramadan, tetapi tentang menyiapkan diri kita agar layak untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita yang ingin kita bersihkan penyakit-penyakit hati, agar kita tidak hanya menyambut Ramadan secara fisik, tetapi dengan batin kita, dengan rohani kita. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita, menghilangkan penyakit kita, dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati yang sehat dan penuh binasa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu alaihi wa nafa'ani bihi aqulu qali hadza wa sallallahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amarna bil ihsani wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratil 'alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنات Wa